Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar ya. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 bab 7 Kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yuk siapkan buku dan alat tulis kalian. Dengarkan baik-baik ya. Insya Allah materi ini akan membantu kalian menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih rajin ibadah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Supaya lebih memahami pelajaran hari ini, coba perhatikan peta konsep berikut. Dari peta konsep ini kita bisa melihat hal-hal penting yang perlu kita pelajari. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, mengenai makna iman kepada Rasul. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Dan yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul. Baik anak-anak, setelah kita melihat peta konsep tadi, sekarang mari kita mulai dengan membahas poin pertama, yaitu makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-Rasul Allah ini bertugas membimbing manusia ke jalan yang benar agar kita selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, setelah kita mengetahui makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah, mari kita lihat dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya meneladani Rasulullah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik. Jadi, kalau kita beriman kepada Rasul, artinya kita harus meneladani akhlak dan perbuatan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai nama-nama Rasul yang wajib diimani. Kita sebagai umat Islam itu wajib beriman kepada para nabi dan rasul. Kalian sudah tahu belum kalau nabi dan rasul itu berbeda? Kalau nabi itu manusia pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jumlah nabi sangat banyak. Ada yang menyebut sampai 124.000 nabi. Akan tetapi yang wajib kita imani secara rinci hanya ada 25 nabi dan rasul. Yuk kita bersama-sama belajar nama-nama rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dengan bernyanyi bersama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, itu dia nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani.
Setiap nabi dan rasul memiliki kisah perjuangan yang berbeda-beda. Ada yang diutus untuk melawan kaum yang menyembah berhala, ada yang mengajarkan syariat, ada juga yang diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Dan yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi terakhir yang membawa ajaran Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua ya, yaitu mengenai sifat-sifat wajib bagi Rasul. Apa itu sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh semua Rasul Allah. Sifat wajib itu ada 4. Yang pertama, sidik, artinya jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tablik, artinya menyampaikan. 4. Fatonah, artinya cerdas. Yang pertama, sidik. Sidik itu artinya Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Contohnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin karena selalu jujur dan bisa dipercaya sejak kecil. Kemudian yang kedua, amanah dapat dipercaya. Artinya Rasul selalu bisa dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah dan menjalankan tugasnya. Adapun contohnya yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, tablik, artinya Rasul wajib menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Contohnya, Nabi Nuh menyampaikan peringatan kepada kaumnya untuk menyembah Allah meskipun banyak yang menolak. Yang keempat, ada fatonah, artinya cerdas. Artinya Rasul memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa sehingga mampu memimpin umat dan menjawab segala tantangan. Contohnya, Nabi Sulaiman diberi kecerdasan luar biasa sampai bisa memimpin manusia, jin, bahkan mengerti bahasa binatang. Jadi, anak-anak, setiap Rasul pasti memiliki 4 sifat ini: sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kita sebagai umat Islam harus meneladani sifat-sifat wajib ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita harus jujur kepada orang tua dan guru, kemudian dapat dipercaya oleh teman, rajin menyampaikan kebaikan, dan berusaha menjadi anak yang cerdas. Kemudian, setelah sifat-sifat wajib bagi Rasul, di sini ada materi selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Ada 4 sifat mustahil yang berlawanan dengan sifat wajib. Yang pertama ada kizib atau bohong. Ini lawan kata dari sidik yang artinya jujur. Rasul mustahil berbohong karena tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Maksudnya apa? Rasul itu tidak akan berbohong. Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat bohong. Yang kedua ada khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Ini lawan dari kata amanah yang artinya dapat dipercaya. Rasul itu tidak mungkin berkhianat. Rasul itu mustahil berkhianat karena Allah memberi amanah besar untuk menyampaikan risalah. Yang ketiga itu kitman, menyembunyikan. Kitman ini lawan kata dari tablik yang artinya menyampaikan. Rasul mustahil menyembunyikan wahyu. Semua ajaran Allah disampaikan dengan jelas oleh beliau. Kemudian yang keempat itu ada baladah yang artinya bodoh, lawan kata dari fatonah yang artinya cerdas. Rasul itu tidak mungkin bodoh. Rasul itu pasti cerdas karena Allah selalu membimbing mereka dengan ilmu dan hikmah. Jadi
Keempat sifat mustahil ini mengajarkan kita bahwa Rasul adalah teladan sempurna. Tidak mungkin berperilaku sebaliknya. Tidak mungkin Rasul berbohong, tidak mungkin Rasul berkhianat, tidak mungkin Rasul menyembunyikan, dan tidak mungkin Rasul itu bodoh. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sekarang mari kita pahami mengapa Allah mengutus para Rasul. Rasul itu tidak hanya sekedar pembawa wahyu, akan tetapi mereka punya tugas mulia yang sangat penting bagi manusia. Tujuan diutusnya Rasul adalah yang pertama, menyampaikan wahyu Allah supaya manusia tahu apa yang benar dan yang salah. Yang kedua, itu membimbing manusia ke jalan yang lurus agar hidup kita tidak tersesat. Yang ketiga, memberikan kabar gembira bagi orang beriman dan peringatan bagi yang ingkar. Yang keempat, menjadi teladan bagi umatnya, sehingga kita punya contoh yang nyata untuk kita tiru. Yang kelima, menyempurnakan akhlak manusia, terutama Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Yang keenam, menegakkan keadilan di muka bumi, agar manusia hidup rukun dan damai. Jadi anak-anak, para Rasul adalah anugerah Allah untuk kita semua. Kalau tidak ada Rasul, kita tidak akan tahu bagaimana cara beribadah, bagaimana berakhlak yang baik, dan hidup sesuai petunjuk Allah. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan diutusnya Rasul, sekarang mari kita pahami apa hikmah atau manfaat beriman kepada Rasul. Dengan beriman kepada Rasul, kita bisa meneladani akhlak mulia beliau seperti jujur, amanah, dan sabar. Iman kepada Rasul juga membuat kita semakin kuat imannya kepada Allah, karena Rasul adalah penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang baik, disenangi teman, dan insya Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi iman kepada Rasul bukan hanya sekedar tahu namanya, akan tetapi juga mengikuti ajaran dan teladan hidupnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, mulai dari nama-nama Rasul, sifat wajib, sifat mustahil bagi Rasul, kemudian tujuan diutusnya Rasul, sampai hikmah beriman kepada Rasul. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita terus berusaha meneladani akhlak para Rasul agar menjadi anak yang jujur, amanah, rajin, menyampaikan kebaikan, dan cerdas. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.